Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nini Zulfanisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang program eh, jam, menit, detik, di mana jam itu ditambah A, kemudian yang B, kemudian yang menit itu dikurang B, kemudian A ditambah B. Yang pertama itu kita buka terlebih dahulu aplikasi Kode Blocks, kemudian kita masukkan yang pertama ini include iostream. Ini merupakan header dari bahasa C++. Kemudian kita masukkan using namespace std ini em, untuk mendeklarasikan bahwasannya semua fungsi itu akan digunakan. Kemudian masukkan in main. Ini merupakan fungsi utama gitu. Kemudian kita masukkan in jam, menit, detik, di mana jam, menit, detik ini termasuk tipe data integer. Kemudian masukkan lagi in A, B juga termasuk data integer. Nah, kemudian kita klik di sini see out, kita input di sini masukkan jam, jam itu ada 24 jam. Jadi 0 sampai 23. Untuk si in-nya itu ke jam, kemudian si out lagi, masukkan menit. Menit itu kan 1 menit ada 60 detik. Nah, kita masukkan di sini 0 sampai 59 menit. Untuk si in-nya itu masuk ke menit. Kemudian kita si out-kan lagi, itu masukkan detik, di mana detik itu 1 detiknya 60 detik. Jadi di sini kita klikkan 0 sampai 59 detik. Si in-nya itu kita masukkan ke detik. Nah, kemudian kita see out-kan kembali untuk memasukkan nilai A atau jam yang akan ditambahkan. Kemudian si in-nya itu masuknya ke A. Kemudian kita see out-kan kembali untuk memasukkan nilai B, di mana B ini yang akan nantinya dikurangi dengan menit. Kemudian si in-nya itu B. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi in detik. Detik itu sama dengan A plus B. Di sini detik itu sama dengan detik ditambah 0, kemudian menit sama dengan menit ditambah 0, kemudian jam, jam itu ditambah A. Sesuai yang pertama tadi, di mana jam itu akan ditambahkan dengan nilai A. Nah, ini yang menit, menit itu sama dengan menit sama dengan di mana menit dikurang B, sama yang kayak pertama tadi, di mana menit itu nantinya akan dikurangi dengan nilai B. Nah, kemudian kita masukkan kondisi if, di mana apabila detik itu kurang dari 0, maka detik sama dengan detik ditambah 60, di mana menit dikurang 1. Kemudian terdapat kondisi lagi if, di mana menit kurang dari 0, itu menit sama dengan menit ditambah 60, kemudian jam, jam itu dikurangi 1, atau jam min-min. Eh, Kemudian detik sama dengan detik ditambah detik. Kita masukkan kondisi lagi, jika detik itu lebih besar sama dengan 60, itu menit sama dengan menit ditambah detik, kemudian dibagi 60, di mana detik detik itu hasil mod dari 60. Kemudian kondisi lagi di mana menit lebih besar sama dengan 60, jam sama dengan jam ditambah menit kemudian dibagi 60, di mana menit itu merupakan hasil bagi dari 60. Kemudian jam juga hasil bagi dari 24, di mana 1 jamnya itu ada 24 jam. Nah, untuk si outnya ini waktu setelah operasi, kemudian jam, kemudian menit, dan juga yang terakhir itu detik, dan jangan lupa ENDL. Oh ya, untuk yang pertama itu jangan lupa menggunakan kurung kurawal sebagai em, kayak kurung kurawal itu untuk mengkeep gitu. Kemudian yang terakhir juga digunakan kurung kurawal. Nah, setelah seperti ini kita run. Nah, ini masukkan jam, misalkan jam 10. Kemudian menitnya itu menitnya 5.
Kemudian detiknya 10. Nah, masukkan nilai A, nanti nilai A itu akan ditambahkan. Jadi, tadi kan jamnya ada 10, kita coba masukkan 1. Nilai B menit yang akan dikurangi. Kita coba 2, kemudian di sini akan keluar waktu setelah operasi itu 11 jam, di mana nilai jam ditambah dengan nilai A, 10 ditambah 1, kemudian nilai menitnya itu 3 menit, di mana menitnya tadi kan 5, kemudian dikurang dengan nilai B itu 2, jadi 3. Kemudian terakhir 13 detik. Nah, kemudian kita lihat flowchart. Kita flowchart dari em, program kita. Yang pertama itu start dengan menggunakan bentuk oval. Start sama selesai atau end itu menggunakan oval. Kemudian kita jangan lupa menggunakan tanda panah ini sebagai arus. Nah, kemudian untuk input atau output itu menggunakan bentuk jajar genjang di mana jam menit detik. Kemudian jajar genjang kembali untuk menginputkan A atau B. Kemudian di bagian ini, di bagian proses ini berbentuk persegi panjang, di mana jam sama dengan jam ditambah A, kemudian menit dikurang B. Kemudian bentuk belah ketupat ini menyimbolkan sebagai kondisi atau if, di mana apabila detik kurang dari 0, maka detik sama dengan detik ditambah 60 dan menit dikurang 1. Nah, kemudian ini sebagai proses, ini juga if. Nah, di mana kemudian terdapat bentuk lingkaran. Ini apabila lembaran kita itu kurang, jadi bisa ditambahkan ini untuk lembar pertama, dan untuk lembar kedua ini diawali dengan bentuk seperti ini. Nah, kemudian sampai akhir itu diakhiri dengan N tanda oval. Nah, kemudian pseudocode ini bentuknya seperti ini, di mana jam, menit, detik, AB itu menggunakan tipe data integer. Nah, kemudian untuk algoritma deskriptif ini seperti ini. Sebenarnya algoritma deskriptif ini hampir sama dengan pseudocode. Yang membedakannya hanya pseudocode itu menggunakan sama dengan. Kemudian algoritma deskriptif ini dia menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.